Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta anggrek dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali di channel AA Orchid. Kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai proses repotting anggrek dendrobium atau penggantian pot dari anggrek dendrobium. Umumnya kita perlu melakukan penggantian pot atau repotting dari anggrek-anggrek kita itu karena beberapa sebab. Yang pertama karena memang medianya sudah saatnya diganti. Yang kedua karena mungkin potnya sudah terlalu kekecilan sehingga perlu pot yang lebih besar. Atau bisa juga karena anggrek kita terserang penyakit sehingga kita perlu membersihkan media tanam yang kita pakai dan menggantinya dengan media tanam yang baru. Media tanam tertentu lambat laun akan mengalami kondisi yang asam sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan dari anggrek kita. Nah, dalam kondisi seperti ini kita perlu melakukan repotting dari tanaman anggrek kita sekaligus mengganti media tanam dengan media tanam yang baru sehingga diharapkan nanti anggrek-anggrek kita akan tumbuh dengan lebih baik. Yang saya lakukan dengan anggrek saya ini adalah mengganti medianya dengan media arang. Semula medianya adalah akar kadaka. Karena saya lihat pertumbuhannya sudah stagnan, saya melihatnya ini mungkin medianya sudah terlalu asam dan kurang kondusif. Sehingga saya perlu melakukan penggantian dengan media yang baru. Caranya adalah dengan membongkar media tanam yang lama, dengan membersihkannya sebersih mungkin. Akar-akar lama itu juga ikut dibersihkan, kalau perlu dipotong sampai gundul, lalu kita cuci bersih sampai tidak ada media lama yang tertinggal. Pilihan ini dipilih ketika kita menganggap bahwa media yang lama itu memang benar-benar sudah tidak kondusif lagi. Berbeda dengan ketika kita hanya ingin memindah dari pot yang kecil ke pot yang besar. Yang kita lakukan ini adalah mengganti media sampai benar-benar bersih. Jadi akar-akar yang sudah mati, yang sudah lama kita potong, kita bersihkan saja, tidak perlu ragu-ragu. Nanti insya Allah dari batang yang gundul ini akan tumbuh akar-akar baru. Di video terdahulu pernah saya tunjukkan ada satu anggrek dendrobium yang kena penyakit, kemudian saya bersihkan akar-akarnya, saya gunduli, kemudian hanya saya gantungkan saja, bisa tumbuh akar-akar baru dan bahkan anggreknya malah berbunga. Setelah anggrek kita bersihkan dan kita cuci, langkah selanjutnya adalah kita membuat larutan vitamin B1 dan fungisida yang akan kita pakai untuk merendam dari tanaman anggrek yang tadi sudah kita bersihkan. Vitamin B1 akan merangsang pertumbuhan akar-akar baru dan tunas-tunas baru sehingga anggrek lebih cepat tumbuh setelah kita pindah pot. Selain itu, vitamin B1 bisa mencegah stres tanaman karena tadi kita memindahkan dari pot lama ke pot baru. Nah, fungisida ini bertujuan untuk mencegah terjadinya serangan jamur karena tadi kita sudah memotongnya dan ada luka di sana sehingga ada potensi terkena serangan jamur.
Dengan perendaman fungisida ini diharapkan jamur tidak akan tumbuh dari tanaman anggrek yang baru saja kita bersihkan. Perendaman larutan fungisida dan vitamin B1 ini dilakukan kurang lebih 15 menit sebelum nanti kita tanam pada media dan pot yang baru. Penanaman dilakukan dengan memasukkan arang ke dalam pot. Namun sebelum arang ini kita gunakan, sebaiknya kita rendam dulu dengan air beberapa lama sehingga tidak terlalu kering. Setelah arang kita masukkan di dalam pot sampai kurang lebih separuh atau 3/4, baru anggrek-anggrek yang tadi sudah kita bersihkan kita masukkan ke dalam pot. Diusahakan batang anggrek Dendrobium ini tidak tertimbun oleh media. Yang tertimbun hanya bagian akar atau bekas akarnya saja. Bahkan kalau memungkinkan, akar-akar ini cukup ditempelkan di atas media, sehingga nanti akar-akar yang baru akan tumbuh dan mencengkeram dari media tanam berupa arang itu. Setelah anggrek kita pindah ke media dan pot yang baru, kita tempatkan anggrek tersebut sesuai dengan keinginan kita. Diusahakan itu sesuai dengan kebutuhan anggrek. Misalkan anggrek Dendrobium ini perlu tempat yang cukup banyak sinar matahari dan panas, maka tempatkanlah sesuai dengan kebutuhan anggrek tersebut. Selanjutnya, perawatan dilakukan dengan melakukan penyemprotan vitamin B1 3 hari sekali sampai nanti tumbuh akar baru. Setelah itu baru dilakukan pemupukan. Jangan lupa untuk penyiraman tetap dilakukan jika dirasa medianya sudah terlalu kering. Misalkan Anda tempatkan anggrek itu di tempat yang terkena hujan, maka penyiraman tidak perlu kita lakukan karena sudah terkena air hujan. Demikian video saya kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada komentar mengenai cara penanaman anggrek ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya.